Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Negative21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas sharing santai tentang sindrom King Kong. Nah, jika Anda meraup profit dalam beberapa periode sekaligus maka Anda wajib waspada terhadap yang namanya sindrom King Kong dalam trading. Nah, sebelum saya ulas, tentunya sahabat trader selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private menanyakan grup WA, juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, dalam trading forex Anda berhadapan dengan peluang tidak yang pasti tentunya saat memprediksi pergerakan harga pada pasar forex tentunya. Anda berpeluang mendapatkan profit, tapi di saat yang sama juga Anda juga punya peluang untuk rugi atau loss. Anda boleh saja merasa keberuntungan akan berpihak saat trading di pasar Namun awas jangan berlebihan tentunya. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat merugikan Anda sendiri. Kalau sejak awal Anda sudah overconfident untuk profit, maka Anda akan merasa stres berat saat ternyata mengalami kerugian. Nah, tingkat stres yang Anda alami tentunya lebih besar jika dibandingkan saat Anda tidak percaya diri secara berlebihan. Nah, kondisi ini merupakan salah satu gejala sindrom King Kong dalam trading forex, sahabat trader. Nah, apa sih sebenarnya sindrom King Kong itu? Sindrom King Kong ini dimulai saat trader merasa menang saat memperoleh profit. Kemudian keberuntungan itu berlanjut sampai beberapa kali trading selanjutnya. Nah, kondisi inilah akhirnya membuat trader merasa overconfident dan percaya diri secara berlebihan. Nah, mereka menganggap bahwa akan selalu menghasilkan profit secara terus-menerus. Jadi, tanpa memperhatikan adanya peluang untuk rugi dalam trading. Nah, ini terlalu overconfident, pada intinya seperti itu. Merasa percaya diri yang berlebihan, inilah yang disebut dengan sindrom King Kong. Sindrom ini didominasi oleh dua jenis sifat, yaitu ketakutan untuk ketinggalan, untuk meraih keuntungan atau profit, dan yang kedua adalah keserakahan. Dalam kebanyakan kasus, sindrom King Kong ini menyerang para trader pemula. Sebab mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam trading. Misalnya saja mereka terlalu overconfident untuk menempatkan jumlah lot yang sangat besar tanpa memperhatikan faktor resikonya. Ini harap dicatat. Ada juga trader yang dengan sindrom King Kong yang menggunakan leverage yang terlalu besar atau banyak. Kalau ia menghasilkan profit lagi, itu pastinya baik. Namun, kalau hasilnya justru merugi, ini bagaimana? Pastinya dia langsung stres berat, terutama saat jumlah kerugiannya melebihi batas yang tentunya ditoleransi Dan siapa saja yang mudah terjebak pada sindrom King Kong ini Jadi tidak hanya trader pemula tentunya setiap
trader bisa saja terjebak dalam sindrom King Kong ini. Nah, mereka yang mulai merasa di atas angin misal ya, setelah terlalu sering menang di luar dugaan, berpikir bahwa trading itu mudah. Adalah calon pengidap sindrom King Kong itu yang potensial itu seperti itu, ya. Jadi ini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa trader laki-laki ini cenderung lebih banyak merasa overconfident dibandingkan tentunya dengan trader perempuan. Nah, kondisi ini juga didukung oleh data yang menunjukkan bahwa laki-laki 45% lebih aktif dibandingkan trader perempuan. Persentase ini didominasi ya, itu didominasi oleh trader laki-laki yang masih lajang. Nah, penyebab sindrom King Kong ini terlalu banyak informasi ya yang didapat, menjadi banyak informasi yang masuk ya. Ini menyebabkan terjadi sindrom King Kong ya. Ini salah satu faktor banyaknya informasi masuk. Pada penelitian yang menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang diserap ya, yang didapat, maka semakin pula tingkat kepercayaan diri seorang trader dalam memprediksi hasil ya meningkat. Padahal tidak semua informasi itu berkaitan dengan apa saja yang tentunya dibutuhkan saat kita lagi trading. Kalau sudah begitu ya, banyaknya informasi ini malah membuat trader atau kita ini bingung dan salah dalam memprediksi hasil trading. Nah, faktor lainnya adalah emosi yang labil yang dialami oleh trader pemula tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu. Trader pemula seringkali terjebak dengan iming-iming untuk memperoleh profit yang cepat seperti itu. Juga selain itu, mencari sensasi juga dapat menjadikan faktor penyebab seorang trader terkena sindrom King Kong ini. Nah, mereka begitu ingin pamer ya, menghasilkan trading ya secara cepat sehingga mengejar peluang yang belum terkonfirmasi, contohnya seperti itu, tanpa benar-benar memperhitungkan skenario lainnya, yaitu ketika kerugian besar menerjang ini, apa kira-kira yang akan dilakukan. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah sindrom King Kong ini ya? Mungkin Anda saat ini mengalami seperti itu. Semakin awal Anda menyadari tentang mengidap sindrom King Kong ini, tentunya itu semakin baik ya. Namun alangkah lebih baik jika Anda sudah melakukan pencegahan ya sebelum sindrom King Kong ini menyerang Anda. Nah, berikut ada trik mencegah sindrom King Kong. Ini harap Anda perhatikan ya. Yang tentunya pertama ya, ini memiliki trading plan. Jadi mereka yang terkena sindrom King Kong ini ya, biasanya ini tidak memiliki rencana trading yang matang sama sekali. Tanpa trading plan, mereka hanya asal menebak hasil ya, layaknya bermain gambling atau judi. Padahal memiliki trading plan ini adalah sesuatu yang wajib ya, karena dibuat untuk meminimalisir peluang kerugian yang mungkin menimpa Anda dalam hal ini ya. Jadi bagian penting dalam trading ini adalah manajemen risiko. Ini sangat penting sekali. Jadi dengan memiliki manajemen risiko ya, Anda dapat tentunya mengetahui target Anda secara detail, berapa banyak profit yang tentunya ingin Anda dapatkan dan risiko yang akan dihadapi. Ya, ini penting juga untuk mengetahui kapan Anda harus masuk dan keluar pasar. Nah, detail-detail trading plan seperti itu bisa dimasukkan dalam
jurnal trading yang tentunya secara khusus dibuat untuk kebutuhan trading Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar dari kesalahan. Menang dan kalah adalah sesuatu hal yang tentunya wajar terjadi dalam dunia trading. Ada saatnya Anda mendapatkan profit yang besar, tapi ada kalanya Anda mengalami kerugian, itu adalah wajar. Terutama saat loss ya, ini menyerang ya, sebaiknya Anda tidak menyalahkan orang lain atau diri Anda. Anda harus introspeksi diri, mungkin Anda bisa beristirahat. Kemudian kerugian perlu diminimalisir dan diterima dengan baik tentunya. Karena tidak semua bagian dari loss itu buruk. Anda ya dapat mengambil sisi positifnya sebagai bahan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya, dengan begitu Anda dapat mencegah kesalahan yang tentunya yang akan berlaku sama. Jadi kesalahan yang sama mungkin dengan belajar seperti ini akan tidak Anda lakukan lagi. Kemudian selanjutnya mampu melihat tren. Jadi pergerakan harga yang sedang kadang ini menanjak naik, kadang juga bisa menurun tajam. Karena itu mampu melihat peluang-peluang trading ya dalam setiap terbentuknya tren adalah skill yang wajib Anda miliki. Anda wajib membekali diri dengan analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Jangan memprediksi peluang itu hanya dengan perasaan atau feeling saja ya. Misalnya Anda membeli pair mata uang saat harga sedang tinggi-tingginya, misal ya, dengan harapan harga akan terus-menerus naik menurut feeling Anda. Nah, jangan seperti itu. Jadi tidak ada yang pasti di dalam pasar forex. Jadi hari ini misalkan harga merangkak naik, tetapi kondisi itu belum tentu terjadi lagi pada esok hari. Agar tidak terjebak pada kerugian besar, Anda harus trading dengan tentunya menggunakan strategi ya, dan menahan emosi atau tebak-tebakan semata seperti itu sangat tidak disarankan. Kemudian harus konsisten ya. Bagaimana trader yang sukses itu mencapai posisi seperti saat ini? Apakah mereka tidak pernah mengalami kerugian ya atau kegagalan? Tentunya tidak. Trader-trader sukses pastinya pernah mengalami loss, bahkan pernah MC juga. Namun yang membedakan mereka dengan trader amatir itu adalah konsistensi. Ya, bedanya seperti itu. Mereka yang sukses karena berusaha untuk konsisten. Trader yang sukses ini masih bisa meraup keuntungan meski hanya 50%-nya saja dari trading yang mereka yang menghasilkan profit, tentunya seperti itu. Hal itu karena mereka dapat melihat posisi mana yang paling bisa menciptakan profit. Meski dalam tentunya kondisi yang tidak memungkinkan, bagian dari konsistensi itu adalah memiliki strategi yang dapat dengan mudah tentunya diulangi dan digunakan sebagai cuan saat trading. Kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan rasa nyaman. Jika Anda nyaman melakukan trading, maka Anda semakin mampu mengeksplor ya kemampuan ya. Kemudian profit akhirnya akan kian mungkin didapatkan. Meski begitu, rasa nyaman ya juga bisa menjebak Anda tentunya apabila Anda tidak mampu mengendalikan kondisi dan itu akan berlaku sebaliknya. Nah, kenyamananlah yang akan mengendalikan Anda. Rasa nyaman ya yang mungkin berlebihan inilah yang akan dapat merubah menjadi sindrom King Kong. Nah, ini harap hati-hati. Nah, untuk itu saran terbaik terkait hal ini adalah atur rasa nyaman Anda sebaik mungkin. Jika sudah tentunya memiliki
rasa nyaman terhadap strategi trading Anda ya. Sebaiknya jangan cepat berpuas diri dan selalu lakukan evaluasi, introspeksi ataupun update informasi tentang kondisi pasar terkini. Nah, dalam proses trading. Nah, ini memunculkan banyak jenis emosi trader ya. Selain sindrom King Kong, ada juga rasa ketakutan yang berlebihan dalam trading ya, atau disebut dengan FOMO. Nah, apa itu FOMO ya? Nanti saya akan bikinkan ulasan tersendiri tentang FOMO ya. Untuk saat ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti dan bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.